Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Nuansa Lombok Malam edisi 29 Mei 2015 kembali menjumpai Anda. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi-informasi menarik. Bersama saya Kaislami, berikut informasi yang pertama. Baik pemirsa, pesawat latih milik Sekolah Penerbangan PT Lombok Institute Flight Technology yang diduga jenis Liberty XL2 sore tadi mendarat darurat di Bandara Selaparang, Mataram. Menurut penuturan saksi mata, pesawat latih tersebut mendarat darurat setelah lebih 1 jam terbang rendah mengelilingi kawasan bandara. Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi terkait korban maupun kerugian materi. Inilah situasi terkini sesaat setelah pesawat latih jenis Liberty XL2 yang diduga milik Sekolah Penerbangan PT Lombok Institute Flight Technology jam 5 sore tadi. Dari jauh terlihat kerumunan orang di runway Bandara Selaparang itu. Mobil pemadam kebakaran juga terlihat hilir mudik di tengah kerumunan. Pesawat latih tersebut mendarat darurat setelah lebih dari 1 jam terbang rendah mengitari Bandara Selaparang, Mataram. Menurut saksi mata, roda pesawat latih itu terlepas sehingga tidak mampu mendarat dengan sempurna. Ya, Gimana tadi ceritanya Mas yang sudah saksikan tadi? yang saya saksikan tadi pesawatnya nggak bisa landing itu karena roda pesawatnya nggak ada gitu. Terus dia muter-muter di atas. Muter-muter di atas kayaknya dia ngabisin fullnya bahan bakarnya dulu. Berapa lama ya? Ada Ya, sudah kira-kira ada 1 jaman mas. 1 jam muter. Ya saya lihat tadi dari jalan baru itu sampai sini Berapa ketinggiannya kira-kira? rendah bisa kita lihat. Oh ya. Bisa kita lihat ban depannya lepas itu. Dari Terus? sini rendah. Landingnya sudah lihat juga tadi. Landingnya ya kita lihat dari posisi sebelah sini, mungkin percikan apinya tidak terlalu besar, mungkin dia landingnya di tanah kayak gitu. Udah dia Iya, sempat langsung terperosok lari. itu. Ya, Enggak terperosok ke tanah pesawat terus apa? enggak kayaknya di dalam area bandara ini. Pihak Sekolah Penerbangan yang dikonfirmasi media ini tidak memberikan keterangan apapun. Bahkan pihak keamanan Sekolah Penerbangan itu mengatakan tidak ada kejadian apapun dan wartawan dilarang mendekati kawasan bandara. Sampai berita ini diturunkan, belum diketahui apakah kecelakaan tersebut menimbulkan korban. Menurut catatan media ini, Sekolah Penerbangan yang bermarkas di eks Bandara Selaparang itu telah 2 kali mengalami kecelakaan. Sebelumnya pesawat latih jenis yang sama juga kehilangan kontak saat terbang di atas perairan Pulau Moyo. Hingga saat ini pesawat latih yang hilang di Pulau Moyo itu belum ditemukan. Sahdan, Ruhaili, Lombok TV, Mataram. Pesawat Liberty XL2 merupakan pesawat yang dirancang khusus untuk latihan penerbangan. Pesawat ini memiliki 2 kursi dengan sayap rendah. Liberty XL2 diproduksi oleh Liberty Aerospace dari Melbourne, Florida untuk peran transportasi pribadi, tur, dan pelatihan penerbangan. Inilah pesawat latih jenis Liberty XL2 yang kerap digunakan Sekolah Penerbangan Lombok Institute Flight Technology Mataram untuk melatih peserta didiknya menerbangkan pesawat. Liberty XL2 memiliki 2 tempat duduk, didesain khusus untuk pesawat pribadi dan pesawat latihan. Pesawat ini diproduksi oleh Liberty Aerospace dari Melbourne, Florida. Nama pesawat ini kembali mencuat setelah diduga mendarat darurat di Bandar Udara Selaparang sore tadi. Pesawat latih yang digunakan Sekolah Penerbangan ini telah 2 kali mengalami kecelakaan. Tragisnya, kecelakaan sebelumnya yang terjadi di atas perairan Pulau Moyo, Sumbawa beberapa bulan yang lalu belum terungkap sampai saat ini.
Sahdan Ruhaili, Lombok TV Mataram. Informasi lainnya, pemirsa, puluhan anggota BRIMOB menyerang kantor Satlantas dan Mapolresta Bima Jumat pagi tadi. Akibat kejadian ini, sejumlah jendela perkantoran serta mobil dinas Mapolresta Bima rusak. Diduga aksi penyerangan ini dipicu oleh razia kendaraan Satlantas yang melibatkan salah seorang keluarga aparat BRIMOB. Aksi penyerangan ini berlangsung sekitar pukul 8.30 pagi tadi. Spontan aksi puluhan anggota BRIMOB ini membuat kaget seluruh warga, pegawai dan aparat yang berada di lingkungan Satlantas. Akibat kejadian ini, jendela serta pintu perkantoran Satlantas Polresta Bima pecah berantakan. Beberapa batu bata yang digunakan untuk melempar kaca terlihat berserakan di lantai. Begitu pula sejumlah sepeda motor yang terparkir di halaman Satlantas berserakan akibat diobrak-abrik oknum BRIMOB. Pasca penyerangan, otomatis pelayanan di Satlantas Polresta Bima terganggu. Tak hanya mengobrak-abrik Satlantas, puluhan oknum berpakaian BRIMOB ini juga melakukan pengerusakan di aula Mapolres Bima. Jendela aula pun pecah, begitu pula sejumlah kendaraan dinas tak luput dari amukan massa. Anggota Polresta Bima terpaksa dilarikan ke RSUD untuk menjalani perawatan akibat terluka saat kejadian. Menurut keterangan Kabak Ops Polresta Bima Kompol Mudra, penyerangan terhadap Polresta serta Satlantas Kota Bima ini dipicu oleh kejadian terjaringnya salah seorang warga pada Kamis kemarin saat Satlantas menggelar operasi patuh. Ada mulut lah, ya. Rekan yang belakang preman ini ingin mengeluarkan motor itu, tapi anggota masih bertahan. Gimana motor ini dikeluarkan sementara yang lain tidak, kan begitu. Nah, inilah awalnya dari sana, lanjutlah hari ini. Nah itu. Berapa orang tadi, Pak? Ya, Dari anggota BRIMOB yang ini? jelas lumayan banyak. Hari ini apalagi penyerangan tadi maksud Anda? Tadi rupa-rupanya yang namanya jiwa muda barangkali ya, tiba-tiba terjadilah seperti itu. Memang ada di beberapa tempat terjadi kerusakan ya, mako maupun kendaraan dinas itu. Jadi sementara ya, pimpinan sudah tahu, pimpinan sudah mengambil alih dari langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pimpinan. Tim Liputan Lombok TV Bima. Bapak pemirsa, kami akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Nuansa Lombok Malam. Acara ini dipersembahkan oleh M.Co, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Saat ini korban sudah banyak berjatuhan. 50 orang setiap harinya mati sia-sia karena narkoba. 4 juta generasi bangsa hancur terjerat narkoba. Kita sudah dalam darurat narkoba. Apakah kita biarkan keadaan seperti ini? Para korban penyalahguna narkoba telah kehilangan masa lalu dan masa kininya. Jangan sampai mereka kehilangan masa depannya. Mari kita rehabilitasi. Jangan takut, penyalahguna narkoba. Ingat, sekali lagi, penyalahguna narkoba bukan pengedar atau bandar, tidak dipidana. Dan melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor. Ayo kita sukseskan gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba.
Mari kita selamatkan Kota Mataram dari penyalahgunaan narkoba menuju Mataram maju, religius dan berbudaya. Sekarang juga. Wah, rajin olahraga ya Pak. Sudah daftar BPJS Kesehatan belum? Saya kan masih sehat dan bugar. Sakit itu bisa datang setiap saat loh Pak. Pak. Suster, kalau sekarang saya daftar BPJS Kesehatan, apa bisa langsung dijamin pembiayaannya? Tidak bisa, Pak. Perlu waktu 14 hari sebelum Bapak memanfaatkannya. Waktu untuk administrasi kepesertaan, verifikasi data kependudukan, dan menentukan pilihan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virginia Anggraini, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komisi 9 DPR RI menyampaikan sukseskan pendataan keluarga 2015 dimulai pada tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2015. Dengan pendataan keluarga, kita wujudkan ketersediaan data keluarga by name, by address untuk dipergunakan dalam penetapan sasaran dan optimalisasi operasional program pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, serta berbagai program pembangunan lainnya di setiap tingkatan wilayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 anak cukup. 2 anak cukup. 2 anak cukup. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ cat kayu dan besi yang penuh inspirasi, menarik perhatian dan mengundang orang lain untuk beraksi sebagai citra burung flamingo yang membawa cahaya kehangatan. Ini seperti semangat Anda. MQ merubah yang biasa menjadi luar biasa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Nuansa Lombok Malam. Gubernur NTB M. Zainul Majdi mengakui jika opini wajar tanpa pengecualian yang diterima Pemprov NTB atas laporan keuangan dari BPKRI tidak berhubungan secara langsung dengan efektivitas kinerja pemerintah. Namun WTP tegasnya bisa menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik. Hal itu ditegaskan Gubernur NTB M. Zainul Majdi menyusul adanya kritikan dari sejumlah kalangan terkait perolehan opini WTP yang diterima Pemprov NTB selama 4 kali berturut-turut yang diberikan BPKRI pada Kamis kemarin. Di mana dari WTP itu pemerintah Provinsi NTB ungkapnya berharap akan mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat sehingga bisa mendapatkan tambahan dana untuk daerah. Selain itu opini WTP juga bisa memotivasi Pemprov NTB untuk bekerja lebih baik. Karena dengan adanya apresiasi dari pemerintah pusat, maka seluruh kompetensi dan integritas jajaran Pemprov NTB bisa dijaga agar tidak menyimpang dari aturan yang ada. Selain itu, Majdi juga mengakui jika opini WTP sungguhnya tidak berkaitan langsung dengan efektivitas dan tidak menentukan kinerja pemerintah. Oleh karena itu, lanjut Gubernur 2 periode ini, Pemprov NTB kedepannya tidak hanya akan menyajikan laporan sesuai dengan standar akuntabilitas pemerintah, namun juga akan memastikan mekanisme dan instrumen untuk mengukur efektivitas kinerja pemerintah. Iya, jadi memang ya kita tahu betul ya bahwa WTP ini kan menyangkut penyajian. Penyajiannya itu kalau wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan ya pasti keluar opini WTP itu. Jadi memang WTP ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan efektivitas program, dengan kinerja pemerintahan. Mungkin ada hubungan secara tidak langsung, tapi kalau langsung tidak ada. Artinya tidak bisa kita mengatakan karena WTP berarti sudah efektif programnya. Nah, belum tentu begitu. Nah, oleh karena itu sekarang perhatian kita tidak hanya dalam hal penyajian laporan, tetapi juga memastikan untuk menciptakan mekanisme
menciptakan instrumen untuk mengukur efektivitas kinerja. Itu yang harus terus kita lakukan. Sebelumnya, pemerintah Provinsi NTB untuk keempat kalinya mendapat penghargaan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2014. Perolehan opini WTP tidak hanya diharapkan meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah, namun yang terpenting juga bisa menjadi instrumen bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dedi Sufiandi, Lombok TV, Mataram. Pemerintah Kota Mataram akan segera menerbitkan peraturan daerah terkait maraknya masyarakat yang kedapatan parkir liar, khususnya di bahu jalan. Perda tersebut nantinya akan mengatur tentang parkir liar yang kerap mengganggu ketertiban lalu lintas dan pengguna jalan. Demikian disampaikan oleh Wakil Wali Kota Mataram Mohan Roliskana saat ditemui wartawan Jumat pagi. Maraknya parkir liar terutama yang memanfaatkan bahu jalan sebagai lahan parkir dan tak jarang mengganggu pengguna jalan maupun kendaraan yang melintas akan segera ditindak tegas oleh pihaknya. Mohan menambahkan pihaknya akan segera menerbitkan peraturan daerah sebagai salah satu regulasi tentang parkir liar terutama di bahu jalan ini. Parkir liar yang kerap dilakukan oleh masyarakat disebabkan karena tingkat kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi di Kota Mataram serta lahan parkir yang terbatas menjadi pemicu sedikitnya lahan parkir yang tersedia bagi masyarakat sehingga kerap memanfaatkan bahu jalan sebagai lahan parkir kendaraan mereka. Efeknya cuma masyarakat kadang-kadang suka mendapatkan parkir yang menggunakan bahu jalan. Nah, ini jadi masalah, maka itu perlu berakibat. Sebenarnya kalau ditata dengan baik, parkir ini itu sebenarnya bisa dimaksimalkan ruang parkir yang ada. Dalam peraturan daerah itu nantinya akan mengatur tentang tata tertib parkir bagi masyarakat dan bagi yang melanggar dan tetap nekat untuk memarkir kendaraannya di bahu jalan akan dikenakan sanksi, salah satunya akan dilakukan penggembosan bagi kendaraan yang kedapatan parkir liar khususnya di bahu jalan. Lulu, Lombok TV, Mataram. Dalam rangka ikut mensosialisasikan keselamatan dalam berlalu lintas, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram telah memasang himbauan lalu lintas melalui voice horn. Himbauan lalu lintas melalui voice horn ini diprioritaskan di beberapa titik, khususnya di jalan-jalan protokol Kota Mataram. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Mataram telah memasang himbauan lalu lintas melalui voice horn. Voice horn yang dipasang sejak bulan April lalu di setiap traffic light di Kota Mataram untuk mengingatkan pengguna jalan tentang keselamatan dalam berlalu lintas. Pada tahun 2015 ini pemasangan voice horn diprioritaskan